Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ana di pembelajaran kita kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menyajikan laporan hasil pengamatan atau kunjungan. Apa itu laporan hasil kunjungan atau pengamatan? Ketika kalian berkunjung ke suatu tempat, apakah itu tempat rekreasi atau hanya sekedar berkunjung aja, mungkin kalian main-main, kalian pasti memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu. Dengan mengamati keadaan di sekitar lokasi, kalian bisa mendapat banyak informasi tentang lokasi yang kalian tuju. Kalian juga bisa bertanya kepada masyarakat di sekitar lokasi yang kalian kunjungi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Misalkan kita jalan-jalan ke alun-alun Kota Malang. Dari gambar yang ada di sini, yang ini ya, kalian sekilas bisa melihat bahwa ini ada kursi. Ya, coba kalian lagi. Ya benar, bunga. Kursinya ada berapa ini? Kemudian ada ini apa? Jalan ya. Terus ada bentuk-bentuk taman. Kemudian ini bisa kalian masukkan. Ini yang sedikit. Ya, bisa kalian buat menjadi laporan. Berikutnya, bila kita berkunjung ke lokasi tersebut, coba kalian cari informasi apa saja yang kira-kira bisa kalian peroleh. Bila kita berkunjung ke suatu lokasi, kita harus mencari informasi yang berhubungan dengan lokasi itu. Jangan lupa, semua informasi yang kalian peroleh harus kalian catat supaya tidak lupa. Informasi itu bisa kita dapat dengan cara 1. Mengamati lokasi di sekitar dengan cermat. Jadi hanya dengan mengamati saja kalian sudah bisa mendapatkan informasi. Seperti gambar sebelumnya tadi yang gambar alun-alun Kota Malang, kita tidak usah bertanya, kita hanya mengamati saja, kita tahu di situ ada apa saja. Kemudian bertanya kepada masyarakat di sekitar lokasi tempat tersebut atau narasumber lainnya. Nah, kalau ini misalnya kalian kebetulan berkunjung ke alun-alun tadi, kalian ingin bertanya. Nah, ini bisa kalian tanyakan, ada orang yang lewat misalnya. Bisa, ini apa namanya, atau ini apa, siapa yang membuat, itu bisa. Nah, untuk laporan hasil pengamatan atau kunjungan dapat dibuat dalam bentuk 1. Narasi. Apa itu narasi? Artinya dengan cara menceritakan tempat yang diamati atau dikunjungi dalam bentuk tulisan. Jadi menceritakan. Nanti kita akan pelajari lagi ciri-ciri teks narasi. Cuma untuk sekarang kalian perlu ini dulu. Yang kedua, bentuk deskripsi. Bila bentuknya deskripsi, maka laporan itu dibuat dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan tempat tersebut dengan serinci-rincinya. Nah, kalau mendeskripsikan gambar, ini mendeskripsikan atau menggambarkan itu bisa di sebelah utara ada gambar, ada ini, di sebelah selatan ada ini, di sisi ini ada ini. Maksudnya ini kalau deskripsi ya. Kemudian informasi yang telah kalian kumpulkan tadi kemudian disusun dalam bentuk paragraf. Nah, walaupun ditulis dalam bentuk narasi atau cerita atau deskripsi tadi, nama pembuat laporan, tempat yang dikunjungi, dan waktu kunjungan tetap ditulis terpisah. Walaupun ditulis dalam bentuk narasi atau cerita atau deskripsi, nama pembuat laporan, tempat yang dikunjungi, dan waktu kunjungan ditulis terpisah. Artinya nama kunjungan ini bisa ditulis di paling atas ya, biasanya nama (2) siapa, kemudian tempat (2) di mana, waktu kunjungannya itu hari dan tanggal.
ya, di bagian atas biasanya. Tulis secara terpisah, baru di bawahnya ini kalian tulis laporannya. Nah, nama pembuat laporan, tempat yang dikunjungi, waktu kunjungan ini dinamakan identitas laporan. Ketika membaca laporan hasil kunjungan, kalian harus bisa menemukan hal-hal penting mengenai isi laporan kunjungan. Ini jika kalian membaca ya. Jika kalian membaca laporan hasil kunjungan, maka kalian harus bisa menemukan hal-hal penting isi laporan yang kalian kunjungi. Hal terpenting diantaranya: 1. Nama tempat, 2. Waktu kunjungan, letak atau lokasi tempat yang dikunjungi, dan deskripsi tempat atau lokasi tempat yang dikunjungi. Hal penting yang harus ada dalam laporan hasil pengamatan atau kunjungan adalah 1. Nama tempat, tadi sudah dituliskan Bu Ana, ini Bu Ana ulangi lagi ya. Kemudian waktu kunjungan, letak atau lokasi yang dikunjungi, deskripsi tempat yang dikunjungi. Nah, itu memperjelas saja. Laporan hasil pengamatan atau kunjungan yang ditulis dalam bentuk narasi atau deskripsi disebut teks eksplanasi. Untuk materi tentang teks eksplanasi akan Bu Ana sajikan tersendiri karena itu perlu waktu tersendiri ya. Berikutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data artinya sama dengan cara mencari informasi. Cara mencari informasi. Jadi ketika kalian berkunjung ke suatu lokasi, kemudian kalian memerlukan informasi kan? Misalnya kalau di taman tadi ada berapa kursi, ada berapa bunga. Lah itu cara mencari informasinya bagaimana? Nah, untuk laporan hasil pengamatan atau kunjungan ini kita bisa bedakan menjadi 2. Yang pertama, metode pengumpulan data untuk membuat laporan hasil pengamatan. Karena judulnya hasil pengamatan, maka kalian hanya melaporkan berdasarkan hasil pengamatan saja. Perlu diingat ya, berdasarkan pengamatan saja. Jadi kalian tidak mencari informasi dari hal lain. Kemudian yang kedua, untuk membuat laporan hasil kunjungan, metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Wawancara adalah kita melakukan tanya jawab dengan orang. Untuk latihan membuat laporan hasil pengamatan atau kunjungan, kalian harus mengumpulkan data dulu. Jadi seperti tadi gambar yang di depan ya, itu harus kita kumpulkan dulu. Ingat tadi bagaimana cara mengumpulkan data yang bisa kalian lakukan. Nah, kali ini sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang laporan hasil pengamatan atau kunjungan. Nanti akan Bu Ana lanjutkan cara membuat laporannya. Jadi sementara ini kalian mengumpulkan data dulu. Nanti tugasnya akan Bu Ana tulis lebih rinci di Google Classroom. Ada petunjuk kerja, kalian ikuti. Ya, selamat belajar dan tetap semangat ya.